Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi produktivitas dalam organisasi. Produktivitas adalah rasio output dan input suatu proses produksi dalam periode tertentu. Input terdiri dari manajemen, tenaga kerja, biaya produksi, dan peralatan, serta waktu. Output meliputi produksi penjualan, pendapatan, pangsa pasar, dan kerusakan produk. Dalam perspektif normatif, pengertian produktivitas adalah kalau hari ini karyawan lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari sekarang. Organisasi merupakan suatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial. Kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Organisasi yang selama ini kita kenal merupakan sesuatu yang tidak berwujud atau abstrak, yang sulit dilihat tetapi bisa kita rasakan. Organisasi sebagai suatu sistem yang mapan dari mereka yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama melalui jenjang kepangkatan dan pembagian tugas. Robert Bennington dalam buku Modern Business A System Approach 1977 mendefinisikan organisasi sebagai sarana di mana manajemen mengoordinasikan sebagai bahan dan sumber daya manusia melalui pola struktur formal dari tugas-tugas dan wewenang. Carney sebagai pelopor teori pendekatan sistem informasi melihat organisasi sebagai suatu bagian kehidupan yang harus terus-menerus menyesuaikan diri terhadap suatu perubahan lingkungan untuk tetap bertahan. Pengorganisasian merupakan proses di mana sekumpulan individu memahami informasi yang terlihat tidak jelas atau samar-samar melalui perbuatan, pemilihan, dan penyimpangan informasi. Dalam teorinya, Wick berasumsi bahwa organisasi akan bertahan dan tumbuh subur hanya ketika anggota-anggotanya mengikut sertakan banyak kebebasan atau free flowing sesuai dengan lingkungan sekitarnya dan komunikasi interaktif antara perusahaan dengan konsumen atau target audiens. Untuk itu, ketika dihadapkan pada situasi yang tidak menentu, pemimpin perusahaan harus bertumpu pada komunikasi daripada bertumpu pada aturan-aturan. Hal ini menciptakan sebuah siklus perilaku. Siklus perilaku adalah kumpulan-kumpulan perilaku yang saling bersambungan yang memungkinkan kelompok untuk mencapai pemahaman tentang pengertian apa yang harus dimasukkan dan apa yang ditolak. Di dalam siklus perilaku, tindakan-tindakan anggota dikendalikan oleh aturan-aturan berkumpul yang memandu pilihan-pilihan aturan rutinitas yang digunakan untuk menyelesaikan proses yang tengah dilaksanakan atau penentuan, seleksi, atau penyimpangan. Produktivitas perusahaan dapat berubah-ubah, meningkatkan dan menurun. Sesuai dengan penerapannya, produktivitas perusahaan dapat meningkat ketika perusahaan itu sendiri dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, perusahaan perlu mempelajari kebutuhan target audiens, misalnya dengan mengadakan survei atau mengadakan interaksi langsung dengan para konsumen. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan dapat lebih terbuka, memahami bagaimana posisi produknya di mata konsumen, dan mengetahui kira-kira inovasi apa yang bisa dilakukan perusahaan. Produktivitas perusahaan juga dapat meningkat apabila perusahaan mempelajari lebih bagaimana kondisi pasar, selera konsumen atau tren saat ini. Perusahaan juga perlu mempelajari persaingan dengan perusahaan lain, hukum-hukum bisnis yang berlaku, dan perkembangan teknologi yang ada. Perusahaan harus memperhatikan dengan seksama setiap detail yang ada. Pengamatan tersebut juga harus
dilakukan dengan sangat terperinci. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kegagalan atau penurunan produktivitas perusahaan. Apabila pengamatan perusahaan terhadap target audiens dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, maka kemungkinan penurunan produktivitas perusahaan dapat menjadi lebih besar. Pengambilan sampel acak, misalnya, memungkinkan keterbatasan informasi untuk kemajuan perusahaan. Data yang didapat di lapangan bisa saja tidak akurat, tidak menjadi wadah bagi semua pendapat, sehingga inovasi menjadi kurang maksimal atau bahkan tidak berarti sama sekali. Jadi, produktivitas dalam organisasi dapat dikatakan meningkat dengan menggunakan Wax Organizing Theory. Sejauh organisasi mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru sesuai dengan keinginan target audiens, dan mampu mereduksi ketidakjelasan yang muncul. Tetapi harus diingat bahwa organisasi juga harus tetap memiliki tujuan utama yang konsisten, yaitu pokok pemikiran utama yang menjaga oposisi organisasi tetap pada jalur yang terbuka dengan kondisi lingkungan yang ada, namun tidak terombang-ambing atau kehilangan kestabilan dalam sistem organisasinya sendiri. Contoh kasus produktivitas dalam organisasi. Setelah kuliah, dalam dunia kerja dapat menduduki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum menjadi sarjana. Jika pekerjaan yang didapat hanya setaraf dengan pendidikan sekolah menengah, dapat dikatakan produktivitasnya menurun. Tetapi di dalam organisasinya itu seperti sekelompok orang yang bekerja sama layaknya asosiasi lingkungan, amal, serikat, pekerja, atau perusahaan. Demikianlah materi yang saya sampaikan mengenai produktivitas dalam organisasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.